Shalom, salam sejahtera bagi kita Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan harian pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat segala kasih dan anugerah-Mu. Di pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, renungan harian pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 3. Beginilah firman Tuhan. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Demikianlah firman Tuhan. Sebagai topik renungan di pagi hari ini, anak domba di tengah serigala. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus mengutus 70 orang murid untuk melayani, memberitakan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika hendak mengutus muridnya yang 70 orang untuk memberitakan Injil, bahwa mereka diutus seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Artinya adalah tugas memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini bukanlah pekerjaan yang mudah, yang gampang, tetapi sungguh-sungguh memiliki kesulitan, tantangan yang hendak mereka hadapi. Pekerjaan yang akan banyak sekali di bawah tekanan, penolakan, kesulitan, dan penderitaan, bahkan aniaya. Tetapi Tuhan Yesus mengutus supaya di seluruh dunia ini diberitakan kebenaran firman Tuhan, yaitu Injil kebenaran itu, bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, renungan ini diingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu, kata Tuhan Yesus kepada diri kita, kepada pribadi kita, seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Kita pun harus siap
dengan segala risiko, karena kita berada dalam ancaman dan bahaya yang sewaktu-waktu bisa kita alami. Selain itu, diibaratkan seperti singa atau beruang atau serigala yang jenis binatang yang buas yang bisa mengancam keselamatan anak domba. Serigala adalah gambaran tipu daya muslihat iblis. Serigala adalah gambaran iblis yang terus mengancam, mengintai anak domba Allah. Semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 digambarkan bahwa dunia ini adalah mangsa serigala yang mencoba menerkam setiap anak domba Allah supaya masuk dalam perangkap keinginan tawaran dunia ini, keinginan mata jasmani, supaya kita mati dan tidak hidup di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, firman ini mengingatkan kita supaya kita fokus, taat dan setia kepada Tuhan sebagai gembala di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, bahwa serigala juga yang bisa sewaktu-waktu mengancam, menerkam, menjeret kita, menghancurkan hidup kita untuk semakin kita jauh di hadapan Tuhan, supaya kita tidak mau dengar-dengaran firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus memperingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam Matius 26 ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang berkomitmen, yang setia dan taat untuk mengikuti Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita, sampai garis finish, untuk senantiasa menceritakan kebenaran firman Tuhan. Walaupun situasi baik atau tidak baik, dengan situasi keadaan yang bisa kita sulit untuk memberitakan, tetapi hikmat yang dari Tuhan, kita akan menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang baik hati, bagaimana caranya supaya anak domba dapat bertahan? Yaitu kuncinya adalah harus selalu berada di dekat gembala. Sebagai anak domba, jangan kita berlari menjauh dari Sang Gembala Agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah sebagai gembala kita yang mengerti dan yang memahami akan keberadaan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, jika kita menempuh jalan sendiri, kita pasti akan tersesat. Karena ada jalan yang langkah, yang terjang, yang jurang, yang lurus, tetapi ujungnya menuju maut, kematian. Di dalam Amsal 14 ayat 12. Tetapi
hanya dekat Allah lah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku yang memberikan kekuatan, kelegaan, dan sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kalau kita senantiasa dekat dengan gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus, kita mengikuti jalan-jalannya, kita bukan hanya akan aman, terlindungi, tetapi kita juga akan dibimbingnya ke padang rumput yang hijau dan ke aliran yang tenang. Di dalam Tuhan kita memiliki kepastian hidup dan jaminan kekekalan hidup itu hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu, di dalam aktivitas kita sepanjang hari ini, kita undang Yesus Kristus sebagai gembala kita yang memelihara, yang menuntun kita di hari-hari kehidupan kita. Di dalam segala aktivitas hari ini boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Dan pesan firman Tuhan, jangan lupa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Walaupun situasi, kondisi baik atau tidak baik, tetap kita sebagai laskar Kristus, sebagai saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan dunia yang semakin tidak baik-baik saja. Tetapi firman Tuhan yang menyuarakan, yang mendorong, yang memotivasi kita menjadi karakter Kristus yang hidup berdampingan di dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kita diberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Supaya kami Tuhan sungguh-sungguh mau memberitakan kebenaran firman Tuhan, walaupun di tengah-tengah serigala dunia kekelaman ini yang terus menawarkan keinginan-keinginan dagingnya, jasmani, dan tawaran-tawaran dunia ini supaya kami jauh daripadamu. Tetapi firman-Mu hari ini mengingatkan kami supaya kami tetap setia dan taat untuk sungguh-sungguh mengikuti Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap kami, berkatilah keluarga kami, berkatilah sidang jemaat dan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa di surga, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, tetap semangat di dalam Tuhan.